Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Fa'lam mongko ngerti sapa sira. Ngerti fa'in kunta wa mengucap sapa sira. Fama bidayatul hidayah. Fama mongko iku apa bidayatul hidayati utawi kawitane ibadah. Bijal tiba supaya bisa njajal sapa ingsun pihak lawan bidayatul hidayah. Njajal nafsi ing nafsu ingsun. Jawab syarat ini fa'lam mongko ngerti sapa sira. Ngerti anak hidayah temes gune kawitane hidayah iku dhahiru taqwa wa nihayata halan temes gune katoke hidayah iku batinatu taqwa fala akibata mongko ora ana jarahan iku mujud ila bitaqwa kang lawan taqwa wala hidayah lan ora ana hidayah iku wujud illa lil muttaqina ani kabeh pira-pira wong kang takwa wa taqwa taqwa iku ibarat an intisali awamirillahi saking man pira-pira perintah Allah taala al-muhur sapa wastina binawahi lan ngetui piro-piro cecegahane Allah. Fahuma mengkotai intisal awamil wasdina bunawahi iku kismani dulu manor. Waha lan elimo ana utawi suniku asiru isar sope ingsun alaika ingata siro isroh jumalin lan piro-piro jumlah sifatnya jumlah muhtas sorotin kandringkes min dohiri ilmi taqwa samin dohiri ilmu taqwa fi kismeni di dalam tunggu manorok jamian halis kabiani walhiku lan muakin sopingsun kisman hingguman sifatnya kisman tarikan kata belu tujuannya dia siro supaya jadi opo hadal kita bukilah kita jadi jamian kamu pulaken muhmian kurkan nutupi wallahu ta'ala wal musta'an datang den suni pitolo al ismu utawi tudungan sifat ismu al awal kang awal iku fiqaati belum perkalaken pira-pira ketaatan iklan ngerti sapa sira ngerti anak awamillahi temestune pira-pira perintah Allah kala kali kohuduk sapa Allah iku faro itu ono piro-piro fardu wana firulan ono piro-piro kesunahan fal fardu mongko fardu iku rasul mali pokoke bondo modal wa te fardu wa te rasul iku asli tijarati pokoke dagangan wabilan lan itu aku anda jatuh selamat wanaflu te kesunahan iku buang te nafel iku arep kupat wabilan lawan nafel alfau sukai bejo bidaro jati kelaman oleh piro-piro derajat Kalau sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane kanjeng Nabi ya qulu dawu sapa Allah
tabaraka mudah-mudahan berkahane sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Dawe Allah maka terroba orang par ilaya mari usul sapa al-mutaqori guna pira-pira wong kang par bimisli agama kelawan madani nglakoni perkara sileman iftara kang perbuatan sapa ingsun alaihim ing atase mutaqoripun wala yazal lan ora geser-geser sapa Allah ora geser-geser iki ya takok ngepar sapa ilaya mari ingsun oleh ngepar binawa fitiklan piro-piro kesunahan hatta uhibba sehingga dengan soping sungguh ing abad faidah ahbab mongko nalikane demen soping sungguh ing abad jabe saat tidak kuntu mongko soping sun oli usam abu dari penghubungnya abad Allah disama sila dia semaukan rumu sopa abad di iklan Allah disama wabasauku lan dadi peningale abad Allah dibasar sila dia suruhkan ningali sopa abad di iklan Allah dibasar walisana lan dadi lisan abad Allah dilisan sila dia meniupang ucap sopa abad di iklan Allah dilisan wayadahu lan dadi tangane abad Allah dia mengusulkan napok sopa abad dia lan Allah dia warijlahu lan dadi sikil abad Allah dirijal yang sikon rukaku sopa abad dia lan Allah dirijal walan tasila lan ora bisa tumeka sapa sira ayuhan qali wong kang urip derajat kamukur ila qiyami mari jumenengi bi awamirillah kelan piro-piro perintah Allah Ta'ala halimul sapa Allah oleh ora bisa tumeka illa bi muraqabati qalbika ai kelawan injen-injen ati ira wa jawarihi kalan piro-piro anggota ira filah dodika ing dalam piro-piro penglirik ira wa anfasi kalan piro-piro angkan ira min hinni tusbihu awit saking mangsane manjing esuk sapa sira ila hinni fungsi tumeka mangsane manjing sore sapa sira faklan mongko ngerti sapa sira ngerti Allah tanusnya Allah Ta'ala al-muhulur sapa Allah iku mutlekun zat kang ningali ala domirika ing atase ati ira wa musrifun lan zat kang ningali ala domirika ing atase domir ira wa batinika lan batin ira wa muhitun lan zat kang liputi ngeliputi jamilah dobika kelawan sekabehane piro-piro pemilik piro wa khotor tikalan piro-piro konten piro wa hukwa tikalan piro-piro jangka piro basa kiri sakana tikalan skene piro-piro piro wa harokat tikalan piro-piro opah piro wa anaka lan temen setuhune siro fi mukhalatatika ing dalem campure pira wa hulwan kalan prospek pira iku mutarot ditun bela yadai di dalam kersane Allah mulane fala yasuru orang andon fil mulki ing dalam alam dunia wal malakutilan alam langit sapa saking wong kang mangko wala taharraku lan ora sapa mutahari kuno kakoba illa wajabarus samawati kang utawi gusto dat kang aku pira-pira langit wal ardi lan bumi iku mutlekun ningali alaihi ngatasé sakin lan mutahari ya lamu ngerti sapa Allah ngerti khainatal a'yuni ing khianate pira-pira mata wa mal perkara silan tukfi kang nyamaraken apa subuh pira-pira ati
wa ya'lam lan tisawwa berarti asiratin rahasia wa akhfa lan perkara kang misama mulane ada mongko gawe kata krama sapa sira ayyuhal miskinu he wong kang ora duweni kepinteran zahiran ing dalem zahire wa batinan batine oleh gawe kata krama benayatillahi ing dalem ngersane Allah ta'ala halimahu sapa ta'aduban abdi koyo tata kramane Allah sifat adat dalili kamino al-mudbiji kang aduni dosa bihadratil mulki ing dalam mersane ratu sifate muluk al-jabari kang meksa wal qahari lan kang seso wajdahi lan temen-temen sapa sira nemen-nemeni al-layal ing ora ningali ka ing sira sapa molaka bendoro ira haitnaha ing dalem tinggal nikah sapa molaka ing sira wala yafidu lan ora kelangan sapa molaka ing sira haitu amara ing dalem tinggal perintah sapa molaka ing sira wala takdira lan ora bisa kuasa sapa sira ala dzalika ing kesemu ono istihad illa bi an tuwazzi'a alim kelawan yen to bagi sapa sira bagi apa kang pira wa turat tiba lan ngurut-urutaken sapa sira ora kakak ing pira-pira wiridan pira min sobahika kawit saking waktu subuh pira ila masaika maring waktu sore pira pasti mongko ninglingal sapa sira ninglingaken ilama maring perkara sila mayuti kami bahkan apa makilai kamaring sira kaya min awamillahi nyatane pira-pira perintah Allah taala halimul sapa alaika ing atase sira min hini tastai itu awit saking mangsane kang sapa sira mimana nika saking puru ira ila waqti rujika tumeka maring wektune bali ila fatjahika tumeka maring wonten ira Bismillahirrahmanirrahim. Hujjatul Islam Saya Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali mengarang kitab Bidayatul Hidayah punya tujuan ditujar riba biha nafsak wa tamtahina biha qalba. Tujuan kitab Bidayatul Hidayah adalah untuk ngetes, menguji, menjajal nafsu dan hati kita. Ketika kita tanya Bidayatul Hidayah itu apa, sehingga kita bisa menguji, ngetes, jajal dengan Bidayatul Hidayah terhadap nafsu dan hati kita. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan Bidayatul Hidayah itu adalah dhahir taqwa. Nihayatul Hidayah adalah batin taqwa. Hidayah atau sulukut thariq ilallah, menempuh jalan menuju Allah, dengan kata lain ibadah, itu ada permulaan, ada puncak. Sebagaimana awal diterangkan, sulukut thariq ilallah
menuju jalan terhadap Allah itu adalah ada yang permulaan, ada yang puncak, ada bidayah, ada nihayah. Permulaan sulukut thariq ilallah itu adalah syariat dan thariqah. Sedangkan puncak daripada hidayah atau sulukut thariq ilallah atau ibadah adalah hakikat. Di sini lebih jelas lagi. Berarti pengertian sulukut thariq ilallah, menempuh jalan menuju Allah, dengan kata lain bisa dikatakan ibadah, bisa dikatakan hidayah, dan juga bisa dikatakan takwa. Hidayah, sulukut thariq ilallah, takwa itu bisa dikatakan satu makna. Sulukut thariq ilallah, menempuh jalan terhadap Allah atau ibadah, ada permulaan, ada puncak, ada zahir, ada batin. Maka Imam Ghazali menjelaskan, fa'lam anna bidayataha zahir taqwa wa nihayataha batin taqwa. Permulaan sulukut thariq ilallah atau permulaan ibadah atau permulaan hidayah adalah dohirnya takwa. Puncak dari hidayah atau sulukut thariq ilallah atau puncak daripada ibadah adalah nihayatut taqwa, batinatut taqwa. Makanya fala aqibata illa bitaqwa, semuanya tidak ada artinya kecuali dengan takwa. Atau tadi takwa itu bisa hidayah atau sulukut thariq ilallah, semua tidak ada artinya kecuali dengan ibadah. Takwa sendiri itu apa? Takwa itu adalah intisalul awamirillah wajtinabun nawahi, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya berarti ibadah. Berarti yo takwa, yo berarti sedang sulukut thariq ilallah. Ada permulaan, ada puncak. Berarti takwa itu mengandung dua hal, intisal dan istina, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini nanti mau dijelaskan Bidayatul Hidayah atau Dhahir Taqwa. Kemudian Imam Ghazali menambah satu lagi pembahasan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Isman Salisan, yaitu suhbah. Berarti dalam kitab Bidayatul Hidayah itu nanti ada 3 pembahasan pokok. Pertama, kaitan intisalul awamir atau taat. Yang kedua, pembahasannya adalah istinabun nawahi, menghindari, menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, ditambah satu yaitu suhbah. Suhbah itu memang di dalam kalangan ulama tasawuf, terutama kalangan ulama-ulama thariqah, sesuatu yang sangat penting. Ada suhbatul khaliq dan ada suhbatul khalqi. Nanti suhbatul khalqi yang banyak dibahas oleh ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama thariqah, itu ada suhbatul syekh al-kamil. Kita itu dengan ngaji kitab Bidayatul Hidayah
sedang diarahkan oleh Hujatul Islam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali supaya iman kita itu naik menjadi derajat ihsan, sehingga nanti dawamul khudur sebagian ulama mengatakan nanti dawamul khudur itu kalau sudah malakah mendarah daging dinamakan musyahadah. Dawamul khudur itu bisa diperoleh. Ada yang murni dengan suhbah, ada yang suhbah dan juga zikir, ada juga dengan muraqabah. Sebagaimana tadi bahwa nanti ada istilah keterangan muraqabah. Suhbah itu membersamai. Jadi orang bisa ada yang sampai makom ihsan, dawamul khudur, hatinya selalu khudur terhadap Allah, yang nanti yang dikatakan layar fi qalbi ilallah, itu maksudnya adalah makom ihsan atau dawamul khudur. Ulama mengatakan ada dawamul khudur itu hanya diperoleh dengan suhbah. Kita bergaul dengan ulama, apalagi Syekh Kamil, hanya bergaul, tapi ada syaratnya bimahabbah, ikhlas, hudurul qalb, i'tiqad, taslim. Maka orang kalau belajar masuk thariqah setelah matang syariat, setelah menemukan Syekhul Kamil, kita serahkan terhadap gurunya kalmai benayadul rosyid, sebagaimana orang mati di tangan orang yang membagi kamu dibolak-balik berserah. Nah, itu berarti benar-benar taslim, suhbahnya itu benar-benar bil mahabbah dan ikhlas. Maka sering ketika orang mahabbah itu di luar nalar. Saya pernah mendengar sendiri ada seorang guru yang mengatakan kalau secara logika saya seperti ini, tapi saya tidak menggunakan logika karena saya punya rasa mahabbah terhadap seseorang. Ketika kita suhbah dengan seorang wali, tanpa terasa kadang-kadang di dalam hati kita ketularan. Tahu-tahu kok di dalam hati ingin ibadah, tahu-tahu di dalam hati ada bentuk merasa berdosa, tahu-tahu di dalam hati ada hal, ada rasa khauf, ada rasa syok dan lainnya. Kok bisa seperti itu? Saya baca dari beberapa kitab, ketika ada orang suci, contoh Syekhul Kamil Mursyid, saya pernah guru saya mengatakan bahwa banyak keterangan untuk zaman sekarang itu bisa dikatakan tidak ada Syekhul Kamil, karena Syekhul Kamil itu kalau ibrin ahmad, bagaikan belilang yang berwarna merah, berarti bisa dikatakan tidak ada. Terus bagaimana? Guru saya mengatakan ketika kamu menemukan seorang syekh yang kamu mantepi, yang kamu yakini bahwa itu adalah orang yang bisa menghantar kamu terhadap Allah, maka peganglah syekh tersebut. Orang suci, Syekhul Kamil, orang yang kita yakini bisa menghantarkan kita terhadap Allah, itu adalah murid lima brotil hak. Pernah saya sampaikan nadrotul wali syakiyah waliyah. Ketika seorang wali menadroh terhadap orang yang celaka, orang ahli maksiat, bisa jadi wali. Itu hanya dengan nadrohnya saja. Karena wali atau Syekhul Kamil itu adalah murid sumber dari nadrotul hak. Ketika seorang wali mendapatkan fuyudah, mendapatkan madad dari Allah, maka apapun yang berkaitan dengan syekh tersebut itu akan ikut terlebih.
Dulu ketika awal saya mondok, saya sering mendengar khodam, sering ada cerita orang mondok nggak ngaji, hanya khodam kiai, pulang dari kiai bisa baca kitab. Saya nggak percaya. Dari mana dalilnya? Terus setelah saya baca, ternyata ketika seseorang yang punya kedudukan di sisi Allah, ketika mendapatkan faidul robani, mendapatkan madah, apapun yang ada kaitan dengan guru tersebut ikut terbit madah faidul robani tersebut. Dan biasanya yang ada di dalam hati dia itu kan santri dalam. Pas dia ini malam-malam mendapatkan faidul robani, dan artinya anak terutama yang sudah ada di rumah, biasanya dia ini kayak mutane santri dalam nih, tanpa disadari oleh kiai tersebut, tanpa disadari oleh santri khodam tersebut, mereka mendapatkan faidul robani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di dalam pembahasan tasawuf kaitan thariqah yang namanya suhbah itu hal yang sangat penting. Maka sebagian ulama mengatakan ada orang sampai tahapan maqam ihsan hanya dengan suhbatul sholihin. Termasuk pakaian yang dipakai, tempat yang diduduki oleh orang-orang suci ketika mendapatkan faidul robani itu juga ada asal kaitan dengan madad dan faidul robani. Maka saya pernah di dalam pikiran tanya-tanya, kenapa kita harus jauh wali sana? Kalau kita kirim bagian Fatihah dari rumah kan nyampe. Kenapa kita harus jauh-jauh ke sana? Ternyata jawabannya diantaranya adalah hal tersebut. Kembali, kitab Bidayatul Hidayah itu nanti intinya adalah 3 pembahasan. Pertama, imtisalul awamir, kemudian yang kedua istinabun nawahi, kemudian yang ketiga adalah suhbah. Al-Ismul Awal, sehingga kitab ini menjadi kitab yang jamak mughniyah, kitab yang komplit, kitab yang cukup, walaupun bukan termasuk kitab yang besar. Ismul Awal fi ta'at, takwa, intisalul awamir, mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Awamirullah, perintah Allah itu ada 2 macam, ada yang fardu, ada yang sunnah. Imam Ghazali menggambarkan fardu itu adalah modal utama, kalau sunnah itu adalah baki. Orang sampai tahapan baki atau untuk tidak lain harus punya modal. Kemudian dalam sebuah hadis qudsi Allah dawuh, orang-orang yang mendekatkan diri atau ibadah suruh thariq ilallah, mendekatkan diri terhadap aku Allah, itu beda kalau mendekatkan dirinya terhadap hal yang difardukan, diwajibkan oleh Allah. Kemudian dalam hadis qudsiynya, seorang hamba senantiasa mendekatkan diri terhadap aku Allah dengan kesunahan-kesunahan, sehingga aku Allah mencintai hamba tersebut. Kalau aku sudah mencintai, maka untuk syakahu, saya akan menjadi pendengarannya, saya akan menjadi penglihatannya, saya akan menjadi lisan, saya akan menjadi tangan, kaki yang digunakan oleh hamba tersebut. Orang ketika mendekatkan diri dengan nawafil, Allah akan memberikan makom mahabbah, mahabbatullah. Mahabbatullah itu adalah hoyatul matlub, puncak dari orang yang takut terhadap Allah adalah mendapatkan mahabbatullah. Tapi dalam hadis qudsi Allah mengatakan
hatta uhibba, sehingga aku mencintai terhadap hamba tersebut. Kenapa seorang hamba yang mendekatkan diri dengan kesunahan kok berhak mendapatkan mahabbah? Yang mahabbah itu adalah hujjatul matlubuman yataqarrabu bi hikmatillah. Karena ketika orang melakukan fardu itu adalah perintah Allah, ada kalanya karena merasa takut. Fardu itu sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa. Lain ketika orang mendekatkan diri terhadap Allah, takarubnya itu dengan nawafil, dengan kesunahan. Sunnah itu perintah Allah, tapi kalau dijalankan dapat pahala, kalau tidak dijalankan tidak dapat apa, tidak dapat siksa. Ketika seorang mendekatkan diri dengan nawafil, dengan kesunahan, berarti bukan karena takut, berarti benar-benar bisa mengutamakan hikmah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pantas mendapatkan maqam mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendekatkan diri terhadap Allah dengan nawafil sehingga mendapatkan maqam mahabbah itu adalah orang yang telah melakukan faraid, yang telah melakukan kefarduan. Sebab awal fardu itu adalah sebuah modal, sedangkan nafil itu adalah sebuah keuntungan bagi. Sebagaimana ulama mengatakan, man sahullahu fardu anil nafil fa huwa maqdur, wa man sahullahu nafil anil fardi fa huwa mabrur. Ketika orang sibuk melakukan fardu sehingga tidak sempat melakukan kesunahan, berarti makruh. Tapi ketika orang sibuk melakukan kesunahan sehingga tidak sempat melakukan kewajiban atau kefarduan, maka termasuk makruh, orang yang tertipu. Nah, kemudian yang dimaksud, Allah mengatakan bahwa aku menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi lisan, menjadi tangan, menjadi kaki. Itu maksudnya adalah hafizu aqtoihi. Allah akan senantiasa menjaga anggota orang tersebut, sehingga tidak akan bergerak, tidak akan diam kecuali terhadap hal yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga maksudnya orang itu, hamba tersebut tidak akan mendengar kecuali sebutan Allah, tidak akan melihat kecuali terhadap ajaibul malakut, tidak akan merasa nikmat kecuali dengan kitabnya Allah, tidak akan merasa damai kecuali munajat terhadap Allah. Ini yang dimaksud bahwa Allah itu akan menjadi pendengaran, penglihatan, menjadi lisan, menjadi tangan, menjadi kaki dari hamba yang mendekatkan diri terhadap Allah dengan kesunahan. Walhasil, orang yang serius sulukut tarik ilallah takau dengan kefarduan, kemudian dengan kesunahan, maka orang itu akan diangkat oleh Allah dari darajatul iman menjadi darajatul ihsan. Maka orang yang sudah diangkat dari derajat iman menjadi derajat ihsan, ketika menyembah Allah itu alal kubur, shock itu rindu.
sampai akhirnya musyahadah. Setelah daur futur, kalau sudah malakat, menancap, mendarah daging, akhirnya menjadi musyahadah. Musyahadah bi'ainil basyirah. Maka sebagaimana sering kita dengar hadis Jibril ketika Rasulullah ditanya tentang ihsan, yaitu ketika kita menyembah Allah, seakan-akan kita melihat terhadap Allah. Kalau sudah makom ihsan, maka hatinya akan dipenuhi dengan ma'rifat, hatinya akan dipenuhi dengan rasa mahabbah. Lah hal ini akan bertambah terus sehingga melayap di dalam hatinya tidak ada apapun kecuali rasa ma'rifat, mahabbah. Kalau seperti itu, anggota lahir itu tidak bisa tidak kecuali akan menyesuaikan apa yang ada dalam hati. Ini yang dimaksud lam yabqa fi qalbihi illallah. Tidak ada apapun di hati seorang hamba kecuali Allah. Maksudnya lah makrifat dan mahabbah. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan walan tasila ayyuhat talib ila qiyam bi awamirillah ila bi muraqabah. Seorang pencari derajat al-aliyah, maksudnya makom ihsan, ketika melakukan imtisalul awamir sebagaimana Allah kita lihat di dalam hati kita selalu utur, maksudnya uturullah, ada Allahnya di dalam hati, tidak lain dengan muraqabah. Kita bisa, jadi intinya kita dikirim oleh Imam Ghazali, dikasih jalan, dikasih metode bagaimana biar kita itu bisa sampai makom ihsan, bagaimana biar kita itu bisa jadi wali, namanya seperti itu. Lah, tapi tadi di awal diterangkan wahai anak asyiru alaika min dohir ilmi takwa. Ini hanya ilmu dohir takwa. Lah kalau seperti itu terus jenengan masuk torekok, jenengan ngamalkan bukan hanya ilmu, tapi benar-benar jenengan sudah syariat torekok, tinggal nanti buahnya itu adalah makrifat sampai pada puncak daripada hidayah atau puncak daripada takwa. Terus ini poin pertama, kitab Bidayah niku ingkang badhe dipun kaji pokokipun 3 hal: intisal awamir, istinabun nawahi, lajeng suhbah. Kaitan intisal awamir, perintah Allah itu ada fardu, ada sunnah. Fardu dan sunnah ini bisa menjadi media kita dari makom iman menuju makom ihsan. Hal itu bisa kita peroleh dengan cara muraqabah. Insyaallah ketika ada kesempatan kita sareng-sareng mengkaji ingkang kaitanipun kalian muraqabah.